I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know Kasihan kasihan A few moments later. Menurut Herman Dwi Surjono tahun 2017 menyatakan bahwasanya interaktivitas suatu multimedia pembelajaran atau media pembelajaran menunjukkan seberapa aktif pengguna dalam berinteraksi dengan program pembelajaran. Tingkat interaktivitas dalam media pembelajaran yang interaktif dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, navigasi audio atau video. Navigasi audio atau video adalah tombol yang berfungsi sebagai kontrol jalannya audio ataupun video. Pengguna dapat berinteraksi melalui tombol tersebut agar dapat memulai maupun menghentikan audio ataupun video yang ada di dalam media pembelajaran interaktif. Level interaksi dari navigasi audio atau video ini termasuk ke dalam kategori rendah. Kemudian, navigasi halaman. Navigasi halaman adalah seperangkat tombol yang berfungsi sebagai pengekspor atau yang mengekspor setiap halaman multimedia pembelajaran atau media pembelajaran yang interaktif, yaitu maju ke halaman berikutnya ataupun mundur ke halaman sebelumnya, atau juga dapat menuju ke halaman lainnya yang diinginkan. Pengguna dapat berinteraksi melalui tombol ini untuk membuka setiap halaman yang ada pada media pembelajaran, sebagaimana dia membuka halaman pada buku cetak. Level interaksi dari navigasi halaman ini termasuk ke dalam kategori yang lebih tinggi daripada navigasi audio atau video. Kemudian ada yang namanya kontrol menu atau link. Kontrol menu atau link adalah objek berupa tulisan, gambar, atau ikon yang diberi properti hyperlink, sehingga jika objek yang telah diberi hyperlink diklik, maka multimedia pembelajaran interaktif akan menampilkan objek atau halaman yang diinginkan. Kemudian, kontrol animasi. Kontrol animasi ialah seperangkat tombol yang mengatur jalannya animasi. Fungsi dari tombol ini biasa sesuai dengan kebutuhan jenis animasi yang akan diatur. Kemudian ada yang namanya hypermap. Dalam media pembelajaran interaktif, istilah hypermap menuju pada sekumpulan hyperlink berupa area yang membentuk area yang lebih besar, sehingga hyperlink tersebut ketika dilintasi atau diklik oleh kursor mouse akan menampilkan pop-up deskripsi area tersebut. Kemudian, respon feedback. Respon feedback adalah interaktivitas berupa mekanisme, aksi, dan reaksi dari suatu program interaktif. Pengguna dapat memberikan respon karena adanya permintaan dari program, dan selanjutnya program memberikan umpan balik atau feedback yang sesuai. Kemudian ada yang namanya drag and drop. Drag and drop adalah aktivitas memindahkan objek dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam layar. Cara melakukan drag and drop dengan menggunakan mouse adalah memilih suatu objek dengan mengklik mouse sambil tombol mouse tetap dipertahankan dengan dalam posisi diklik, lalu dipindahkan objek ke tempat baru. Setelah itu dilepaskan tombol mouse-nya dan objek akan berada di tempat yang baru. Kemudian kontrol simulasi. Berbeda dengan animasi di mana penggunaannya hanya melakukan kontrol atas jalannya proses, namun dalam simulasi pengguna dimungkinkan melakukan interupsi atas jalannya proses.
Pengguna dapat memberikan input sehingga proses bisa berubah. Kemudian kontrol game. Level interaktivitas yang paling tinggi dapat ditemukan di game. Pengguna sangat intensif terlibat dalam aktivitas ketika memainkan game. MPI yang menggunakan model game sangat disukai oleh siswa karena siswa merasa seperti bermain game yang baik, tentunya game yang berisi materi pembelajaran. A few moments later. Multimedia pembelajaran yang paling sesuai untuk mendukung pembelajaran abstrak adalah media interaktif berbasis komputer yang mengintegrasikan multimedia seperti Microsoft PowerPoint terintegrasi dengan Spreadsheet. Alasan pemilihan media ini antara lain yang pertama, karena interaktivitasnya. Media ini memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan materi abstrak dan membantu mereka memahami konsep sulit. Kemudian, respon yang segera. Komputer dapat menyediakan respon yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh siswa. Kemudian, medianya. Media menggunakan media yang seperti gambar, animasi, dan video membantu dalam menggambarkan konsep yang abstrak. Kemudian ada yang namanya kontrol kecepatan belajar. Media ini dapat mengontrol kecepatan belajar siswa yang berguna untuk beradaptasi dengan teknologi. Kemudian fleksibilitas. Media ini dikembangkan dan diubah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Kemudian penggunaan internet. Media ini dapat menggunakan internet untuk mengakses informasi dan sumber daya yang lebih luas. Pemilihan media pembelajaran harus dibuat dengan memenuhi beberapa faktor seperti karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, bahan ajar, karakteristik media, dan sifat pemanfaatan. Media interaktif berbasis komputer yang mengintegrasikan media atau multimedia dapat memenuhi kriteria ini dan mendukung pembelajaran abstrak secara efektif. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Tastria dengan NIM 220109500010 dari kelas Pendidikan Geografi A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai media dan teknologi pembelajaran geografi. Adapun materi pertama yaitu bagaimana media teknologi mempengaruhi media pembelajaran dan contoh media pembelajaran yang baru muncul berkat kemajuan teknologi. Kemajuan dalam teknologi telah mempengaruhi media pembelajaran dengan menyediakan berbagai alat dan platform baru yang dapat meningkatkan interaktivitas, aksesibilitas, dan fleksibilitas pembelajaran. Contoh media pembelajaran yang baru muncul berkat kemajuan teknologi yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis game. Game interaktif dan simulasi yang dirancang khusus untuk tujuan pembelajaran seperti aplikasi pembelajaran bahasa, matematika, atau sains. Yang kedua, pembelajaran berbasis virtual dan augmented reality. Penggunaan teknologi VR dan AR dalam pembelajaran memungkinkan pengalaman belajar yang mendalam dan imersif, seperti eksplorasi benua, simulasi operasi medis, atau pembelajaran sejarah berbasis lokasi. Yang ketiga, pembelajaran berbasis kecerdasan buatan. Penggunaan AL dalam pembelajaran seperti tutor AL yang dapat memberikan umpan balik personal, sistem penilaian adaptif, atau sistem virtual untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran. Adapun materi kedua yaitu mengenai pendekatan konstruktivisme dan behaviorisme.
Pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran menekankan peran aktif peserta didik dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi dengan lingkungan belajar. Sementara itu, pendekatan behaviorisme menekankan pada peran stimulus eksternal dan respons dalam membentuk perilaku. Perbedaan utama antara keduanya adalah konstruktivisme adalah menekankan pada pembelajaran yang aktif dan berpusat pada peserta didik. Ini menganggap bahwa pengetahuan dibangun oleh individu melalui proses kognitif seperti refleksi, penyelarasan konsep baru dengan pengalaman yang ada, dan kolaborasi